melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hatimatur Rahmah dengan NIM 612012304886. Saya semester 3, Prodi Manajemen kelas RA 12. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Komunikasi Bisnis dari awal hingga akhir pertemuan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk materi yang pertama itu ada pengertian dan cakupan komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide atau perasaan antara individu atau kelompok. Nah, cakupannya itu meliputi segala bentuk interaksi, baik secara lisan, tulisan, maupun nonverbal, yang bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Oke, yang selanjutnya ada unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim atau komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada penerima, yaitu komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Dan yang ketiga adalah pesan itu sendiri, yaitu informasi atau ide yang disampaikan. Yang ketiga ada saluran, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya itu suara, tulisan, atau gambar. Yang selanjutnya ada umpan balik. Nah, umpan balik ini yaitu respon dari penerima terhadap pesan. Dan yang terakhir adalah konteks, yaitu situasi atau lingkungan tempat komunikasi terjadi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dasar komunikasi. Nah, yang pertama itu ada komunikasi lisan, yaitu melalui percakapan atau pidato. Yang kedua ada komunikasi tulisan, yaitu melalui surat, email, atau dokumen. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi nonverbal, yaitu melalui bahasa tubuh seperti ekspresi wajah atau gestur. Oke, selanjutnya ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Nah, dalam bisnis, komunikasi memegang peran penting dalam membangun hubungan dengan pelanggan, karyawan, mitra, dan pihak terkait lainnya. Nah, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan citra perusahaan. Materi kedua yaitu tentang tujuan komunikasi bisnis. Nah, tujuan komunikasi bisnis ini adalah untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi bisnis. Nah, hal ini meliputi penyampaian informasi, negosiasi, persuasi, dan membangun hubungan baik. Selanjutnya ada umpan balik dan bentuk-bentuknya. Nah, umpan balik sendiri itu adalah respon dari penerima terhadap pesan yang disampaikan. Nah, bentuk-bentuknya itu bisa berupa pernyataan lisan, tulisan, atau tindakan. Nah, umpan balik penting untuk mengetahui apakah pesan-pesan itu diterima dengan baik dan untuk memperbaiki komunikasi yang kurang efektif. Nah, selanjutnya ada kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Kesalahpahaman dapat terjadi karena perbedaan persepsi, bahasa, budaya, atau emosi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan konflik dan kegagalan dalam bisnis. Nah, selanjutnya ada memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi, diperlukan keterbukaan empati dan kemampuan mendengarkan yang baik,
Selain itu, penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami juga penting. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan ide antara anggota organisasi. Nah, tujuannya itu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada pola komunikasi bisnis. Nah, pola komunikasi bisnis ini dapat berupa komunikasi vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan. Terus ada horizontal, yaitu antara rekan kerja, atau diagonal, yaitu antara bagian yang berbeda dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada mengelola komunikasi bisnis. Nah, mengelola komunikasi bisnis meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi. Nah, hal ini melibatkan pemilihan media yang tepat, penyusunan pesan yang jelas, dan memastikan umpan balik yang efektif. Nah, selanjutnya ada masalah komunikasi dalam organisasi. Nah, masalah komunikasi dalam organisasi dapat berupa kurangnya informasi yang tidak akurat, atau komunikasi yang tidak efektif. Nah, hal ini dapat menghambat kinerja organisasi dan menyebabkan konflik. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini terbagi jadi beberapa. Yang pertama itu ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang mengikuti saluran resmi organisasi, misalnya itu rapat, memo, atau email. Yang selanjutnya ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang tidak mengikuti saluran resmi organisasi, misalnya itu obrolan santai atau gosip. Yang selanjutnya ada komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan pihak luar, misalnya itu pelanggan, pemasok, atau media. Oke, selanjutnya ada komunikasi berdasarkan penyampaian. Nah, komunikasi yang pertama itu ada komunikasi lisan, terus ada komunikasi tulisan, terus ada komunikasi non-verbal. Nah, kalau misalkan komunikasi berdasarkan perilaku, yang pertama itu ada komunikasi asertif, yaitu komunikasi yang tegas dan menghargai hak orang lain. Yang kedua ada komunikasi agresif, yaitu komunikasi yang menyerang atau merendahkan orang lain. Yang selanjutnya ada komunikasi pasif, yaitu komunikasi yang tidak tegas dan menghindari konflik. Nah, selanjutnya ada komunikasi berdasarkan kelangsungan. Nah, yang pertama itu komunikasi langsung. Nah, yaitu komunikasi yang terjadi secara tatap muka. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang terjadi melalui media, misalnya itu telepon atau email. Nah, selanjutnya komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Yang pertama ada komunikasi informatif, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi. Yang kedua ada komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga ada komunikasi hiburan, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menghibur. Nah, selanjutnya ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada komunikasi internal, yang kedua ada komunikasi eksternal. Untuk materi yang kelima yaitu mengenai komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Nah, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat, baik dalam maupun di luar perusahaan. Nah, kelebihannya itu, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, ada membangun hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, atau mitra kerja. Yang ketiga, ada meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya ada memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Yang terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Antara kekurangannya, yang pertama itu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua, membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang cukup besar. Yang ketiga, ada perubahan teknologi komunikasi dapat menjadi tantangan. Nah, cara yang benar dalam komunikasi terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya itu, bagaimana sih cara yang benar dalam berkomunikasi terhadap perusahaan?
Yang pertama itu menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang kedua ada memilih media komunikasi yang tepat sesuai dengan tujuan dan audiens. Yang ketiga ada mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan balik yang baik. Selanjutnya ada menjaga etika dan profesionalisme dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir ada memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif. Nah, itu tadi materi-materi yang disampaikan sebelum adanya UTS. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang dibahas setelah UTS. Nah, yang pertama itu mengenai budaya dan komunikasi antar budaya. Nah, pengertian budaya yaitu sistem nilai, kepercayaan, perilaku, dan artefak yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sementara pengertian komunikasi antar budaya yaitu proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini alasan mempelajari komunikasi antar budaya, yaitu untuk memahami perbedaan budaya dapat membantu menghindari kesalahpahaman, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain di budaya lain. Nah, selanjutnya itu ada hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama ada etnosentrum, yaitu keyakinan bahwa budaya sendiri lebih baik dari budaya lain. Yang kedua ada stereotip, yaitu anggapan umum tentang suatu kelompok. Dan yang terakhir ada prasangka dan perbedaan bahasa. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang etika dan peran teknologi dalam komunikasi bisnis. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang etika dan peran teknologi dalam komunikasi bisnis. Nah, yang pertama ada etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Nah, yaitu prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi dalam konteks teknologi, seperti kejujuran, privasi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, teknologi informasi, terutama internet, telah mengubah cara bisnis berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, atau mitra kerja. Nah, teknologi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan global. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang surat dan tujuan bisnis. Yang pertama ada pusat bisnis, yaitu tempat atau lokasi di mana kegiatan bisnis ini dilakukan. Nah, yang kedua ada pembagian surat, yaitu surat dapat dibagi berdasarkan jenis, tujuan, atau isi. Yang kedua ada pembagian surat. Nah, surat ini dapat dibagi berdasarkan jenis, tujuan, atau sifatnya. Nah, sementara tujuan surat bisnis itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi, membuat penawaran, dan melakukan negosiasi atau membangun hubungan bisnis. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk surat bisnis. Nah, surat bisnis ini memiliki format dan struktur yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan tujuannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang proposal dan laporan. Nah, pengertian proposal itu sendiri yaitu rencana kerja yang diajukan kepada pihak lain untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. Selanjutnya ada macam-macam dan fungsi proposal. Macam-macam proposal itu bisa seperti proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal bisnis, dan fungsi proposal itu sendiri adalah untuk meyakinkan pihak lain tentang ide atau rencana yang akan diajukan. Nah, selanjutnya ada efektivitas dan struktur proposal. Nah, proposal yang efektif harus jelas, ringkas, meyakinkan, dan mengikuti struktur yang sistematis. Selanjutnya yaitu tentang pengertian laporan. Laporan yaitu dokumen yang berisi informasi atau data tentang suatu kegiatan atau kejadian. Nah, selanjutnya itu tentang pengertian laporan. Laporan yaitu dokumen yang berisi informasi atau data tentang suatu kegiatan atau kejadian. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang fungsi dan sistematika laporan bisnis.
Nah, yang pertama itu ada fungsi laporan. Nah, laporan ini memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan atau sebagai alat evaluasi. Nah, selanjutnya ada pedoman membuat laporan yang baik. Nah, laporan yang baik harus akurat, relevan, lengkap, jelas, dan disajikan secara sistematis. Selanjutnya ada penggolongan laporan bisnis. Nah, laporan dapat digolongkan berdasarkan jenis, tujuan, dan sifatnya. Selanjutnya ada sistematika laporan. Nah, laporan biasanya terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu materi ke-6, yaitu tentang teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada teknologi dalam komunikasi bisnis. Nah, penggunaan teknologi seperti email, memo, dan laporan. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada teknologi dalam komunikasi bisnis. Nah, penggunaan teknologi seperti email, konferensi video, media sosial, dan aplikasi pesan instan untuk memfasilitasi komunikasi dalam bisnis. Yang kedua ada teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Contohnya itu seperti email, surat elektronik, memo, dan laporan. Yang selanjutnya tentang teknologi dalam komunikasi lisan. Contohnya itu seperti konferensi video, telepon, pesan suara, dan podcast. Ini ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Nah, teknologi telah mengubah cara orang berkomunikasi baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Teknologi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, mudah, dan efisien, tetapi juga memiliki tantangan tersendiri seperti keamanan dan privasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video